saya sendiri mengambil manfaat yang sangat besar sekali dari acara ini, karena tentunya para pengisinya yang sangat kompeten di bidangnya, kemudian materi yang dibawakan, kemudian waktu yang sebenarnya kalau untuk waktu kurang lama gitu ya, karena belum bisa mengupas semuanya, tapi overall semuanya baik, bagus, dan sangat bermanfaat. Untuk kedepannya mungkin perlu diadakan lagi ya, karena ini waktunya terlalu mepet ya, waktunya terlalu sebentar. Untuk kedepannya mungkin bisa diadakan mungkin berapa sesi per sesi 1 hari atau gimana ya, itu nanti panitia ya yang merencanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Langsung saja kita menuju fikih toharoh ya. Kalau kemarin itu kita membahas fikih dari melihat pabriknya gitu ya. Kita kan belajar keliling pabrik, ngeliat kayak gimana sih cara fikih itu jadi fikih. Bagaimana proses dari Al-Qur'an ya dan hadis qaul ulama kok tiba-tiba menjadi sebuah kesimpulan hukum yang disebut fikih. Nah, sekarang kita waktunya untuk mencicipi produknya, Pak. Jadi ini langsung ya, nggak muter-muter kayak kemarin. Kalau kemarin itu memang ribet ya, namanya pabrik. Harus orang tertentu yang bisa. Kalau ini tuh insya Allah memang sudah dipersiapkan untuk siapapun. Jadi semua orang bisa mengkonsumsinya. Yaitu pertama fikih toharoh. Fikih toharoh itu memang kalau di kitab fikih manapun, buka halaman pertama itu pasti muqaddimah dulu, Pak. Bukan toharoh. Muqaddimah. Nah, habis muqaddimah biasanya toharoh ya. Padahal kalau di dalam hadis yang disebutkan Ustadz Sarwat kemarin, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amal yang pertama kali akan dihisab atau ditanyakan besok di hari kiamat itu adalah sholat. Nah, tapi masalahnya sholat tidak mungkin diterima tanpa adanya toharoh. Makanya toharoh itu hampir di semua kitab fikih pasti diletakkan sebelum sholat. Ya. Kalau secara bahasa, toharoh itu artinya suci, Pak. Nah, kita sering dengar hadis an-nadhafatu minal iman. Itu derajat hadisnya apa, Pak? Ada yang tahu? Ya. Kalau ditanya derajat hadis, itu hadisnya dhaif, bahkan dibilang maudhu. Artinya apa? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Tapi yang sahih adalah at-tahuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian dari iman. Nah, bedanya apa, Pak? An-nadhafah dengan at-tahur. Ada yang tahu? An-nadhafah itu artinya bersih, at-tahur itu artinya suci. Nah, kalau saya tanya, apakah setiap yang suci itu pasti bersih? Ya. Oke, dan apakah setiap yang bersih itu pasti suci? Tidak. Oke. Yang pertama tadi apa? Yang bersih, yang suci pasti bersih. Oke. Enggak mesti juga. Ini udah ada muqtaridnya, ada lawannya, madhab akhwat dan madhab ikhwan ya. Seperti kemarin ya. Oke. Kalau saya nanya, kalau kita mau sholat, terus nggak dapat air atau kita tidak bisa menggunakan air, kita menggunakan apa, Pak, untuk bersuci? Debu. Oke. Kalau muka kita kena debu, Pak, itu dibiarin atau dilap, Pak? Dilap. Kenapa? Kotor. Loh, katanya suci. Kita bersuci pakai debu loh. Tapi debunya bersih. Lah, kok dilap? Berarti setiap yang suci itu pasti bersih nggak? Bersih, masih bersih. Lah sekarang debu itu, tanah itu suci, Pak? Bersih nggak? Bersih. Kalau misalkan ya, ada orang masuk masjid pakai sendalnya suci, Pak. Tapi becek pas hujan-hujan. Kira-kira dibersihin lagi nggak masjid itu? Dibersihin. Karena apa? Dianggap bahwa tanah itu ya kotor menurut kita. Walaupun kalau dibilang suci, ya suci, gitu kan ya. Keringat, misalkan. Habis futsalan gitu. Dari jam 3 sampai jam 5. Terus belum sholat asar.
tapi keringetan gitu, kira-kira bisa langsung sholat atau harus mandi dulu? Bisa langsung sholat kan? Karena apa? Suci. Tapi masalahnya dia bersih apa enggak? Kalau masuk jamaah, apalagi dia paling depan, depannya kipas lagi, wah itu. Yang belakang itu, Pak, sholat itu khusyuk banget itu. Khusyuk baunya itu, ambil ini orang gitu kan, apalagi pas Allahu Akbar ya. Wah. Nah itu berarti kita bisa simpulkan tidak setiap yang suci itu bersih. Nah sebaliknya, apakah setiap yang bersih itu suci? Tidak juga. Contohnya mbak-mbak dan ibu-ibu ini kira-kira sebulan berapa kali ke salon? Ada yang suka nyalon nggak? Ya. Nyalon bupati? Enggak, salon yang itu manicure pedicure gitu. Enggak ya? Enggak ada ya? Nah, kalau nih maaf nih ya, guguk gitu ya, guguk tahu kan? Guguk. Ya anjing itu Pak ya, dimandiin tiap hari, disalonin seminggu 2 kali. Bersih nggak tuh? Bersih, mandi tiap hari, salon 2 kali. Ibu-ibu di sini aja nggak pernah nyalon. Ya, bersih. Kalau ditanya bersih, bersih gitu. Cuman masalahnya dia suci apa enggak? Enggak, ya. Ini bukan membandingkan ya Bu ya. Ini bapak-bapak ada yang bilang wah bandingin sama guguk gitu. Enggak, ini maksudnya untuk memahami bahwa tidak setiap yang bersih itu suci. Makanya tadi ada 2 hadis yang berbeda, yang satu an-nadhafatu minal iman, yang ini adalah at-tahuru syatrul iman. Yang sahih adalah at-tahuru syatrul iman. Ya, memang walaupun kesucian itu identik dengan bersih, tetapi tidak secara mutlak. Ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Toharoh itu ada 2. Apa aja? Ada yang bisa menyebut? Toharoh dari hadas, berarti yang satu toharoh dari najis. Nah, toharoh dari hadas itu seperti apa? Yang pertama, yang namanya hadas itu menghalangi sahnya ibadah. Paham ya? Jadi seorang kalau berhadas, baik kecil ataupun besar, tidak boleh melakukan ibadah. Terus najis juga seperti itu, menghalangi sahnya ibadah. Sedang terkena najis juga tidak boleh langsung melakukan ibadah seperti sholat, tawaf, khutbah dan yang lain. Terus selanjutnya, hadas itu status hukum. Maksudnya apa? Ada yang pernah melihat hadas itu seperti apa? Hadas bisa dilihat gak? Enggak, karena dia cuma status hukum. Ya seperti yang semalam itu Ustaz siapa ya yang ngomong, orang kentut kok yang dibasuh muka, nyambungnya apa gitu ya. Itu kalau ditanya nanti kalau yang jawab dokter katanya, lah kamu sakit mata yang disuntik bokong. Sama aja gitu. Ya kayak gitu, nggak nyambungnya. Oke, nah itu hadas itu tidak kelihatan, dia cuma status hukum. Jadi setelah wudhu ya sama aja, sebelum dan setelah itu sama aja, karena memang bukan ada sesuatu yang dihilangkan. Terus yang selanjutnya, kalau najis itu zahir dan hukmi. Ada yang zahir, kelihatan Pak. Ya, jadi kalau kita terkena najis, ya kelihatan najisnya. Kalau nggak ada, ya berarti nggak najis gitu aja. Makanya sering kan kita ragu-ragu, misalkan becek gitu ya, terus kita berjalan di situ, wah takut mau sholat harus ganti dulu, kenapa? Takut ada najisnya gitu. Padahal kalau kita lihat nggak ada, ya sudah nggak ada. Nah itu kalau najis bisa diidentifikasi dengan seperti itu. Terus hadas disucikan dengan ritual, kayak tadi wudhu itu ritual, mandi janabah itu ritual. Nah, ya. Walaupun mandi itu juga kalau misalkan ini ya, Bapak Ibu janabah terus mandi tapi tanpa diniati ibadah, tanpa diniati menghilangkan hadas, sah nggak Pak? Nggak sah. Makanya di situ ada unsur ibadah. Sedangkan najis disucikan dengan izalah. Hanya yang penting najisnya hilang, ya sudah, gitu ya. Jadi nggak perlu niat, misalkan bersihin popok anak bayi, anak kecil gitu ya, nyuci sambil nyuci gitu, nggak usah niat. Nawaitu ghuslun najasah, itu nggak usah. Otomatis kalau sudah hilang, ya sudah gitu. Karena memang bisa diidentifikasi dengan
sifat-sifatnya yang 3. Jadi najis itu sifatnya ada 3. Kalau najis itu hilang, harus ada 3 hal yang hilang dari najis itu. Pertama, bentuk, ya. Yang kedua, aroma. Yang ketiga, rasa. Tapi ada nggak yang pernah memastikan sampai 3-tiganya gitu? Kalau aroma, kalau bentuk oke lah gitu ya, bisa kelihatan warnanya. Oh ini udah hilang. Baunya tapi masih ada, oke, masih ketahuan. Baunya sudah hilang sekarang. Nah rasanya nih gimana? Nggak mungkin kan kita ngicipin gitu. Ngicipin apa? Ngicipin najis. Nggak mungkin ya. Jadi kira-kira aja, kira-kira najisnya nggak ada gitu ya. Nah itu adalah 2 hal terkait dengan toharoh, ada 2, yaitu dari hadas dan najis. Oke, sekarang pertama hadas. Pengertian secara bahasa, hadas itu artinya baru, Pak. Hadis. Makanya kalau ada hadis tentang bid'ah itu gimana? Kullu muhdatsatin bid'ah. Muhdatsah itu artinya apa? Sesuatu yang baru. Nah, hadis itu juga sama. Hadas itu juga berasal dari sesuatu yang baru. Karena kita aslinya suci, terus kemudian melakukan hal-hal yang bukan tidak sepantasnya, yang membatalkan wudhu, maka mendapatkan hadas gitu. Terus secara istilah, mau ajaba wudhu'an al ghuslan, segala sesuatu yang mewajibkan kita untuk wudhu atau mandi. Nah itu hadas secara bahasa dan secara istilah. Oke. Terus selanjutnya, hadas itu terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil dibersihkan dengan cara wudhu. Kalau nggak ada wudhu berarti tayamum. Kalau hadas besar dibersihkan dengan cara mandi. Kalau nggak ada air berarti tayamumnya gimana? Sama kayak wudhu. Ya sama kayak wudhu. Jangan terus karena mandi, kalau wudhu kan cuma tangan ini sama muka gitu ya. Terus tayamumnya kayak gitu. Nah kalau mandi, karena ini yang diganti mandi ya, jadi guling-guling kayak kucing gitu ya jangan gitu. Walaupun itu pernah kejadian di masa Nabi itu, ada yang sahabat itu taunya kalau mandi ya tayamumnya kayak gitu. Ya itu karena nggak tahu. Kalau sekarang nggak tahu ya berarti mungkin dia sekelas sahabat berarti ya. Sekelas sahabat di dalam nggak taunya, bukan yang lain. Oke. Pertama, hadas kecil. Sebab hadas kecil, apa saja yang menjadikan kita itu terkena hadas kecil. Maksudnya ya sama dengan pembatal wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kemaluan. Nah, itu sebenarnya udah kayak gini tuh pelajaran TPA bener ya Pak ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang namanya fikih itu ya ini gitu. Tapi kita mungkin di sini karena sudah sekolah fikih ya, jadi sudah penjurusan, agak dikasih dikit-dikit tentang dalilnya gitu ya. Kan sekarang itu dikit-dikit dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Auja'a ahadun minkum minal ghaid. Atau bila salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. Ya, jadi keterangannya cuma seperti itu, nggak mungkin kan kita sebut di Al-Quran menyebutkan semuanya gitu. Pokoknya kalau keluar air pipis terus BAB terus ini semua maka batal wudhunya, nggak mungkin. Pokoknya gitu aja. Atau bila salah seorang kamu datang dari WC gitu. Gitu bahasanya Pak. Kalau kamu datang dari WC maka harus wudhu gitu. Nah kalau kita di WC nggak ngapa-ngapain. Ya maksudnya adalah ketika buang air. Nah, makanya di sini istimbatnya. Nah, ini kan ayatnya seperti itu dalilnya. Istimbatnya adalah pokoknya segala sesuatu yang keluar dari 2 kemaluan maka membatalkan wudhu. Keluarnya ya, Pak. Nah, tapi kalau yang keluar itu najis namanya. Jadi tetap harus diistinja. Terus selanjutnya tidur. Nah, tidur itu yang paling susah ya kita ya ikhwan ya. Kalau Jumatan itu kalau usikum wa nafsi bitaqwallah itu kayak dibacain bismikallahumma ahya. Langsung ngambil posisi gitu kan, yang deket tiang. Nah, itu udah favorit banget itu deket tiang. Kalau dulu mungkin ya zaman sahabat itu yang favorit itu yang depan karena dapat onta. Kalau sekarang itu yang favorit yang deket tiang gitu ya, karena dapat senderan. Sandaran hidup gitu. Kalau kita mencari sandaran hidup tuh di masjid di tiang. Oke.
Dalilnya apa? Man nama falyatawaddo. Nah, aslinya nih ya, tidur itu tidak membatalkan wudhu aslinya. Yang membatalkan wudhu adalah karena kalau seseorang tidur itu dia itu nggak tahu ada yang keluar apa enggak. Maksudnya bukan ya kentut ya Pak ya, khususnya gitu, nggak mungkin yang lain kan. Kalau yang lain kan pastinya ketahuan gitu, tapi yang ini yang dimaksud adalah kentut. Ini sebelumnya hadisnya itu sebelumnya al-ainu wika usahi. Mata ini adalah kunci dari jalan belakang ini Pak. Jadi kalau mata kita terbuka itu kita insya Allah sadar kalau kentut atau enggak gitu ya. Tapi kalau ketika kita tidur itu kontrol kita hilang, kita nggak tahu apakah kita keluar sesuatu atau enggak gitu ya. Makanya mungkin ada ya yang tidurnya tuh semalam bareng udah tidur tapi berat. Ya kadang ada dan dia nggak kerasa gitu. Karena memang dia tidur. Makanya tidur itu tidak semua tidur akhirnya membatalkan wudhu. Seperti apa? Seperti berarti kalau tidur yang kira-kiranya nggak bakal keluar seperti itu, yang bisa masih mengontrol, maka tidak membatalkan. Makanya di madhab Syafi'i dan Hanafi itu tidur dengan duduk, ya, mutamakin gitu, ya, tanpa bersandar kepada tiang atau kepada apapun, itu tidak membatalkan wudhu. Karena apa? Sudah dipastikan tidak bisa keluar, Pak. Dia terpenjara di situ. Ya kecuali kalau agak ngangkat dikit, nah gitu. Biasanya langsung makbrus gitu. Nah, kalau kayak gitu udah beda lagi ya. Nah, itu menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah. Kalau menurut Maliki dan Hambali itu pokoknya kalau tidur masih agak denger-denger itu belum membatalkan wudhu. Nah, insya Allah yang ikhwan-ikhwan itu tidurnya itu kalau pas Jumatan tuh kayak gitu, Pak. Tidurnya itu ya setengah-setengah aja. Buktinya apa? Buktinya kalau sudah Allahumma gfir, wah itu pasti gini semua. Amin. Itu sudah dipastikan. Itu udah kayak alarm. Mungkin kalau ibu-ibu nggak pernah Jumatan nggak tahu. Tapi kalau laki-laki itu fenomena itu tuh fenomena yang sangat ini ya. Ya kan? Kalau udah Allahumma gfir, amin, itu udah pasti langsung gini semua gitu. Udah mau sholat itu. Nah itu adalah tidur. Makanya kalau tidur yang masih agak denger-denger menurut Hambali dan menurut Maliki tidak membatalkan wudhu. Nah, insya Allah aman berarti Pak ya. Tahu kalau Allahumma gfir kok masih denger, nah nggak usah wudhu lagi. Nah, ini yang hadis yang semalam sebenarnya sudah disampaikan. Karena ashabu Rasulullah SAW yanamuna tsumma yusalluna wa la yatawaddaun. Ya, sudah hafal ya? Sudah tahu ya? Oke, nggak usah diulang. Selanjutnya adalah hilang akal. Hadisnya apa? Dia nggak ada hadisnya, Pak. Hilang akal tuh nggak ada hadisnya. Tetapi kalau kita melihat dalilnya apa, ditanya dalilnya apa? Ya kalau tidur saja, ya tidur saja yang kita masih bisa sadar kalau dibangunin itu membatalkan wudhu, apalagi hilang akal. Ini namanya dalilnya apa? Dalilnya qiyas, ya Pak ya. Qiyas kepada apa? Tidur. Kalau tidur ada dalilnya, ini nggak ada hadisnya, tetapi dalilnya adalah qiyasnya. Kita sudah tahu kan bahwa qiyas itu merupakan salah satu dalil yang disepakati. Hilang akal. Terus selanjutnya menyentuh kemaluan, ya. Menyentuh kemaluan punya siapapun. Ya, mestinya punya anak kan lagi nyebokin. Jangan berpikiran negatif dulu. Menyentuh kemaluan punya kita sendiri atau punya anak. Nih maaf ya, ini karena fikih itu kayak gini Bu. Jadi yang bilang kemaluan ya kemaluan gitu aja, nggak usah apa sih namanya malu gitu ya. Nggak memalukan kok. Ya, oke. Dalilnya apa? Man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudu. Nah, ini walaupun punya anak kita ataupun punya orang lain ya, punya diri kita sendiri, maka membatalkan wudhu. Itu menurut jumhur ulama. Karena ada hadis ini. Tetapi menurut Hanafiyah, madhab Hanafi yang kita nggak dengar di sini, itu menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Karena apa? Ada sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh mereka, yaitu
innama hiya bid'atun minka. Sesungguhnya ya kemaluan itu kan bagian dari kamu. Ya kayak kamu megang kuping, megang hidung, itu kan batal nggak? Enggak. Ya kemaluan sama. Gitu. Dan juga alasannya karena apa? Karena hadis ini hadis ahad. Tahu hadis ahad? Hadis yang diriwayatkan cuma 1-2 orang. Sedangkan masalah kemaluan setiap orang kan punya gitu. Ya punya ya. Makanya harusnya semua orang tahu akan hal ini. Tapi kenapa hadisnya cuma diriwayatkan 1-2 orang? Makanya yang lebih diterima hadis yang innama hiya bid'atun minka, itu sahih juga gitu. Yang diterima oleh Hanafiyah itu hadis yang itu gitu ya. Makanya menurut Hanafiyah menyentuh kemaluan tidak batal. Tapi insya Allah kita di sini katanya semalam apa? Syafi'i semua. Berarti kalau Syafi'i batal, Pak. Ya. Jadi kalau udah wudhu ya jangan pegang-pegang gitu ya. Selanjutnya menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Kalau mahram berarti tidak batal. Dalilnya apa? Mahram sudah tahu kan ya, ibu-ibu, mbak-mbak ini. Tadi mahram itu siapa saja, berarti nggak batal. Mertua itu mahram kan? Mahram. Kalau adik ipar? Bukan kan? Nah. Terus kalau istri atau suami, mahram bukan? Istri atau suami, bukan istri suami. Ya istrinya suami bener. Setiap ada istri berarti ada suaminya kan? Gitu. Istri atau suami itu mahram bukan? Bukan. Tapi kita sering dengar gak? Wah kita jangan pegang-pegang, kita belum mahram gitu. Lah emang kapan mau jadi mahram gitu kan? Kamu harus nyusul dulu ibu saya, baru kamu jadi mahram saya gitu. Nah kalau udah seperti itu malah gak boleh nikah. Karena mahram itu adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Dalilnya menyentuh lawan jenis aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu, atau kalian memegang wanita menurut tafsiran Imam Syafi'i. Nah kalau menurut yang lain aula mastum itu menurut Hanafiyah artinya jima. Itu adalah tafsiran dari Ibnu Abbas. Tahu kan? Sahabat Ibnu Abbas itu sahabat yang didoakan memahami takwil Al-Quran. Nah itu salah satu tafsir. Makanya kalau Syafi'i itu batal ya, kalau Hanafi itu tidak batal. Dan juga Hambali dan Maliki itu mengatakan batalnya kalau dengan syahwat. Karena apa? Karena ada hadis lain bahwa Nabi itu mencium istrinya, kemudian setelah itu langsung sholat tanpa wudhu. Ini udah lewat ya Pak ya. Masih hafal ya hadis di sini ya. Oke. Ya. Ya lanjut. Selanjutnya adalah apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang sedang berhadas kecil. Apa saja? Yang pertama adalah melakukan sholat. Udah tahu ya Pak ya. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu berdiri untuk sholat, maka basuhlah muka kalian. Maksudnya wudhu ya, sampai terakhir. Ini adalah dalil perintah bahwa setiap seseorang mau sholat harus wudhu. Nah, tapi pertanyaannya, kalau belum batal, ya kita sudah wudhu terus sholat, terus belum batal, boleh nggak sholat lagi gitu? Boleh nggak? Tapi hadisnya, ayatnya, ketika kamu ingin sholat maka wudhu, nggak ada keterangan terus sudah batal gitu. Ya, nah inilah ayat Al-Quran gitu ya, yang perlu dipahami dan ditakwili oleh orang-orang yang mereka yang punya kapasitas gitu. Terus ada hadis juga dari Abu Hurairah, la sholata liman la wudu alah, tidak sah sholatnya seseorang yang tidak mempunyai wudu. Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya menyentuh mushaf. Yang haram dilakukan oleh orang yang sedang berhadas kecil juga menyentuh mushaf. Ini sering diabaikan, Pak. Apalagi sama, ya ini pondok-pondok tahfidz itu ya, biasanya malah kayak gitu. Mereka itu ngafal itu sampai ketiduran, Pak. Jadi mushafnya masih di sini dada gitu kan, sambil gini kan, ketiduran. Ntar kalau bangun tuh baca lagi gitu aja udah gitu. Nggak terus langsung baca sih nggak apa-apa. Tapi memegang mushaf itu kalau sudah tidur kan sudah batal, Pak ya. Tapi langsung menyentuh mushaf itu tidak boleh. Dilarang.
Ya. Dalilnya apa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Masalahnya gimana? Ketika kita sedang batal, tidak dalam keadaan wudu, kan susah juga menjaga wudu tiap hari kita atau tiap saat kita suci gitu kan. Sedangkan kita butuh membawa mushaf itu, misalkan lagi di kampus atau lagi di tempat kerja, ada mushaf, terus kita memasukkan tas, gimana caranya Pak? Apakah harus wudu dulu? Atau nyuruh orang lain? Ya caranya pakai mindil apa sih? Sapu tangan. Nah, pakai sapu tangan atau pakai yang lain. Nah, jadi tidak langsung dipegang gitu ya. Tapi kalau Qur'annya atau mushafnya mushaf terjemahan itu boleh dipegang tanpa wudu. Karena apa? Karena itu sudah bukan 100% mushaf. Sudah banyakkan bukan Qur'annya daripada Qur'annya. Begitu juga dengan kitab tafsir. Kan pasti ada Qur'annya kan Bu ya. Kita fikih ini ada Qur'annya, di sini ada ayatnya. Tapi boleh nggak memegang ini? Ya boleh. Karena apa? Ini kita fikih walaupun di dalamnya ada Qur'annya gitu. Jadi menyentuh mushaf itu tidak boleh bagi orang yang sedang berhadas kecil. Oke? Kalau Quran aplikasi apa terhukum sama dengan mushaf? Oh ya, Quran aplikasi yang ada di Android itu ya. Ya kalau itu mushaf bukan, karena masalahnya di dalam HP ya. Itu nggak cuman Android, nggak cuman ada Quran Android Bu. Ada Angry Bird juga gitu kan. Ada COC gitu kan. Nah, itu jadi sudah dihukumi kalau yang mushaf terjemah saja itu sudah dihukumi bukan mushaf, apalagi yang HP gitu ya, yang virtual gitu. Jadi nggak apa-apa untuk ini. Yang penting boleh dibawa ke ini juga nggak, ke WC juga nggak gitu. Ya HP itu boleh, tapi kalau HP dalam keadaan terbuka ya nggak boleh, terbuka Qur'annya gitu ya, nggak boleh. Tapi kalau tertutup ya nggak masalah, walaupun di dalamnya ada Al-Qur'an. Terus ini sudah belum ya? Hadis ini an Abdullah bin Abi Bakar rahimahullah anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menyurati li Amr bin Hazm anna la yamassal Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang sedang dalam keadaan suci ya. Ini menurut jumhur ulama bahwa kita tidak boleh menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan berhadas. Walaupun nanti ada seorang bernama Ibnu Hazm, yaitu dari kalangan madhab Dhahiri, tapi sekarang sebenarnya sudah punah, walaupun agak ada lagi yang ikut-ikut madhab ini, yaitu mengatakan ini hadis ini tidak sahih menurut mereka, dan yang di dalam Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun dianggap bukan Quran yang ini, bukan mushaf yang ini, tapi mushaf yang ada di Lauhil Mahfudz, tidak bisa menyentuhnya kecuali malaikat. Itu menafsiri ayat seperti itu. Akhirnya, nah kalau mushaf yang sudah di tangan kita ini siapapun boleh menyentuhnya. Itu madhab Dhahiri. Ya. Ada nggak yang di sini mengikuti paham itu? Ya, yang senyum itu biasanya, iya saya dulu pernah kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa. Itu madhab juga, cuman marjuh lah. Misalnya 4 madhab mengatakan tidak seperti itu. Yang mengatakan seperti itu cuman itu doang. Menyentuhnya langsung. Ya, ya itu seperti itu berarti menyentuh bukan? Bukan, ya sudah bukan. Ya, seperti bersenggolan dengan perempuan. Kalau kain baju bertemu baju, batal nggak? Ya enggak, gitu ya. Jadi kalau ada medianya, ada hailnya, ada penghalangnya, itu tidak disebut menyentuh. Yang selanjutnya, larangan hadas kecil, tawaf seputar Ka'bah. Ya tawaf ya di Ka'bah ya, ada tawaf di tempat lain. At-tawafu bil baiti sholatun. Karena apa? Tawaf di Ka'bah itu sama dengan sholat. Nah namanya sholat itu wajib suci ya. Illa annallaha ahalla fihil mantik. Kecuali bedanya dengan sholat apa? Tawaf itu boleh sambil ngobrol Pak ya, jadi kalau sholat kan nggak boleh ngobrol tuh. Kalau ngobrol batal. Nah kalau tawaf itu boleh ngobrol. Faman nataqa fihi fala yantik illa bi khair. Dan barang siapa yang tawaf itu sambil ngobrol, maka berbicaralah dengan yang baik. Ya zikir atau apa gitu. Jangan terus ngegosip ya. Ibu-ibu kan sambil ngitung gitu, labbaik Allah sambil ngegosip gitu kan. Ya enggak boleh kayak gitu.
Terus selanjutnya khutbah Jumat. Khutbah Jumat juga merupakan menjadi syarat khutbah Jumat adalah tidak sedang berhadas. Ya, jadi mungkin bapak-bapak yang khutbah tidak boleh kalau belum wudhu kok sudah khutbah gitu. Ya, maksudnya repot juga Pak. Nanti kalau setelah khutbah turun lagi, terus wudhu dulu baru ngimamin, kan kasihan makmumnya kelamaan gitu. Jadi karena hadalnya apa? Karena khutbah Jumat itu sama dengan 2 rakaat sholat yang hilang ya dari sholat Jumat. Sholat Jumat kan cuma 2 rakaat. Padahal seharusnya hari biasa kita sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Makanya 2 khutbah Jumat itu dianggap sebagai 2 rakaat yang hilang itu. Makanya harus suci. Nah, itu tadi, monggo. Di tengah khutbah, kemudian berhadas sama itu. Kalau di tengah khutbah terus dia berhadas, ya wudu lagi. Berarti khutbahnya berhenti, dia turun lagi. Ya di pause dulu ya. Iya, ya berhenti, gimana lagi? Karena itu merupakan syarat sah. Ya paling tidak itu menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Ya. Jadi ya berhenti dulu, wudu, habis itu ya balik lagi gitu ya. Jangan terus kabur. Oke. Hadas besar. Nih, langsung sebab-sebab hadas besar. Yang pertama, keluar air mani. Nah, pertanyaannya, mani itu hanya buat laki-laki atau bisa buat perempuan? Bapak-bapak nggak tahu. Kalau yang mbak tahu, bisa buat perempuan. Hadisnya apa? Kok nggak bisa? Al-ma'u minal ma'. Hadis cuman kayak gini doang, Pak. Al-ma'u minal ma'. Al-ma' itu artinya air, minal ma' dari air. Air itu dari air. Kalau nggak ada artinya, ini sayangnya udah ada artinya dulu. Al-ma'u minal ma', air itu dari air. Coba ada yang bisa mengartikan nggak kira-kira kalau hadis kok cuman air itu dari air? Maksudnya apa? Air itu dari air. Ya iya. Nah, maksudnya adalah air itu, maksudnya mandi, kewajiban pakai air itu disebabkan adanya air, yaitu air mani. Nah, kalau sudah kayak giniin udah gampang, Pak. Tapi kalau al-ma'u minal ma'i, air itu dari air. Ini hadis Rasulullah maksudnya apa sih gitu ya? Susah. Selanjutnya, ada hadis Bukhari Muslim juga, fahal 'alal mar'atil ghuslu idza ihtalamat. Apakah perempuan juga wajib mandi ketika dia bermimpi? Ya enggak, maksudnya mimpi apa? Mimpi basah ya. Qala na'am idza ra'atil ma'. Iya, ketika melihat air. Jadi ketika ibu-ibu itu tidur, mimpi, terus kemudian melihat air, ya, maka wajib mandi. Maksudnya air mani, ya. Nah, jadi perempuan juga ada air mani. Yang selanjutnya hubungan seksual. Idzal taqal khitanan aw massal khitanul al khitana wajibal ghusl. Ketika bertemu 2 khitan, maksudnya apa? 2 khitan. 2 sesuatu yang dikhitan. Ya. Punya laki-laki dikhitan, punya perempuan itu juga harusnya dikhitan. Tapi kita nggak umum ya, di tempat kita perempuan kok khitan gitu. Lagian dukun supitnya juga nggak ada orang perempuan itu. Yang ada laki-laki gitu. Ketika bertemu 2 khitan, maka sudah wajib mandi. Baru bertemu aja udah wajib mandi, Pak. Jadi nggak harus inzal, nggak harus keluar. Fa'altu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahtasalna. Saya melakukan itu dengan Rasulullah, yaitu Aisyah maksudnya. Terus kemudian kita mandi, ya. Itu dalilnya hubungan seksual. Yang selanjutnya, idza jalasa baina su'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu fa illam yunzil. Bila seseorang duduk di antara 4 cabangnya. Ya ini kinayah, Pak. Maksudnya nggak jelas, intinya ketika seseorang melakukan itu, gitu ya. Paham ya? Melakukan itu. Wajabal ghusl, wajib mandi wa illam yunzil, walaupun tidak keluar. Ya, jadi bisa jadi sebabnya itu karena keluar mani walaupun tidak jima, atau jima walaupun tidak keluar air mani. Jadi 2 hal ini sudah membatalkan, sudah menyebabkan kita wajib mandi. Nah, apalagi yang berjima sampai keluar air mani, berarti mandinya 2 kali.
Ya enggak Pak, sekali aja cukup gitu. Apalagi di sini mandi. Jam 10 aja susah mandi, dingin. Oke, yang selanjutnya meninggal. Nah, seseorang yang meninggal itu wajib mandi. Kok ketawa sih? Iya, ya nggak mungkin kalau wajib mandi ya, sudah meninggal suruh mandi sendiri ya nggak mungkin. Nah, kalaupun bisa ya, yang hidup takut semua ntar. Meninggal itu wajib dimandikan. Ihsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah. Ya, perintahnya juga mandikanlah kok, bukan mandilah gitu ya. Mandikanlah dengan air dan daun bidara. Daun bidara itu seperti apa Pak? Daun kelor. Daun kelor itu seperti apa? Saya juga nggak tahu sebenarnya. Ya intinya dengan sabun gitu kali ya. Ya kalau kita sekarang udah susah nyari itu ya, mungkin basuhlah dengan air dan sabun. Atau mungkin kalau sekarang ada kadang kapur baru segala macam itu ya. Ya mungkin yang pernah memandikan pastinya tahu. Terus selanjutnya adalah haid. Haid juga menyebabkan seseorang berhadas besar. Nah ini kalau bapak-bapak nggak tahu, ya tahu ding. Idza aqbalatil haidu fada'is shalah fa idza dhahaba qadraha faghsili an kiddam wa sholli. Ketika haid tiba maka tinggalkanlah sholat, nggak sholat, libur dulu sholatnya. Kemudian ketika sudah selesai maka mandilah kemudian sholat. Tetapi bagi perempuan itu tidak wajib mengqadha sholat yang tidak dilakukan karena haid. Padahal kalau secara logika nih Pak ya, puasa dengan sholat itu bagusan mana? Sholat kan? Tetapi kalau sholat, seseorang yang sedang haid, itu tidak sholat, tidak puasa otomatis. Nah, kalau sholat tidak disuruh untuk mengqadha, tetapi kalau puasa disuruh untuk mengqadha. Nah, itulah syariat Islam itu seperti itu. Kadang di luar makul. Masalahnya apa? Kalau sholat disuruh mengqadha, kalau yang haidnya 10 hari itu nabung 50 sholat Pak. Itu dari pagi sampai ini itu sholat terus gitu. Ditanya sholat apa? Jamak kubro. Jamak selama 10 hari. Nggak mungkin ya, nggak ada gitu ya. Nah selanjutnya adalah nifas. Nifas juga darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Yang selanjutnya melahirkan itu sendiri juga wajib mandi. Ya. Walaupun nanti mandinya bisa dijamak setelah nifas, nggak harus setelah melahirkan langsung mandi, karena juga setelah melahirkan pasti nifas dan nggak wajib sholat juga. Oke, ini adalah 1, 2, 3, 6 hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar. Oke, yang haram dilakukan. Yang pertama sholat, udah jelas. La tuqbalu sholatun bi ghairi tahur. Tidak diterima sholatnya orang yang tidak dalam keadaan suci. Ya, nanti terus selanjutnya sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud syukur kan bisa di mana aja, ya kan, kapan saja. Nah itu termasuk amalan sholat. Jadi kalau sedang haid, mbak-mbak ini jangan kalau mendapatkan sesuatu padahal dia sedang haid tiba-tiba langsung sujud syukur, itu nggak boleh. Ya, karena sujud syukur itu kayak sholat gitu. Jadi tidak boleh melakukannya dalam keadaan tidak suci. Yang selanjutnya tawaf, ya sama lah ya. Terus menyentuh mushaf sama seperti yang tadi. Hadas kecil juga nggak boleh. Hadas besar apalagi. Yang selanjutnya melafadzkan Quran atau membaca Al-Quran. Nah ini agak sering diterjang oleh mungkin beberapa ibu-ibu ya. Karena sekarang itu ada baca Quran model namanya odoj, ya kan? Nah, mau nggak mau orang yang sedang haid itu kan tetap dikejar target 1 hari 1 juz. Nah itu sebenarnya melafadzkan Al-Quran itu tidak diperbolehkan ketika seseorang mendapatkan hadas besar. Termasuk haid itu menurut jumhur ulama, kecuali tadi Ibnu Hazm ya. Nah ada yang membolehkan di antara 4 ulama itu 1 doang, yaitu madhab Maliki. Itu memperbolehkan orang yang sedang haid membaca Quran dengan alasan bagi seorang yang hafizah, yaitu takut hilang hafalannya, maka boleh. Ya, tapi dengan alasan itu saja. Ya, jadi dalilnya bukan dengan Quran atau hadis, tapi dalilnya dengan istihsan. Tahu nggak Pak? Istihsan. Jadi seharusnya orang yang haid itu dimasukkan kepada orang-orang yang junub, tetapi karena ada sebuah maslahat
yang harus dikejar ya, yaitu seseorang perempuan yang hafidhah harus menjaga hafalannya, maka boleh ketika alasan itu atau alasan darurat itu. Makanya ketika ibu-ibu itu kok sudah berhenti dari haid, tidak boleh baca menurut yang Maliki ya, tidak boleh baca Quran lagi sampai dia mandi. Kalau sudah berhenti, karena kalau sudah berhenti dia sudah bisa mandi. Jadi harus mandi dulu baru boleh baca. Tapi dalam keadaan haid menurut Malikiyah yang hafidhah boleh, itu pun sebagian Malikiyah ya, tidak semuanya, itu boleh baca Quran karena alasan tadi. Nah, kalau yang bukan hafidhah gimana? Berarti tidak ada keharusan untuk baca Al-Quran. Bisa jadi dia kalau mau zikir-zikir, ya silahkan dengan zikir yang lain yang tidak mengharuskan, tidak mensyaratkan untuk bersuci. Ya, monggo. Tadi ada ibu yang angkat tangan? Udah dijawab? Ya. Ya alhamdulillah sudah dijawab. Selanjutnya adalah nih, annan nabiyya kana la yahjizuhu syai'un an qira'atil Qur'an illal janabah. Rasulullah itu tidak pernah menghalanginya untuk baca Quran. Maksudnya Rasulullah itu selalu baca Quran kecuali ketika junub. Kalau yang dalil yang tadi la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh membaca Quran orang yang sedang haid dan junub. Ya. Jadi ini dalil yang mengatakan bahwa orang yang sedang haid dan junub tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya masuk masjid. Seorang perempuan yang sedang haid atau laki-laki yang sedang janabah tidak boleh masuk masjid. Dalilnya la uhillul masjidah li haidin wala junub. Saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid dan juga junub. Nah, jadi ibu-ibu yang mungkin sedang haid dan mengajar TPA di masjid, ya, ini harus tahu ini, tidak boleh masuk masjidnya. Kalau mau masuk, ya silahkan di dekat masjid, di teras-terasnya atau di mana yang di situ belum dikatakan sebagai masjid. Maksudnya masih belum batas suci lah. Gampangnya gitu. Dia masih belum batas suci. Atau mungkin memang masjid menyediakan kelas khusus yang di situ bukan buat sholat, tetapi buat belajar. Nah, itu di situ masih bukan masjid. Tetapi kalau masjid yang buat sholat, di situ ada tahiyatul masjid, tidak boleh tidak boleh berdagang di situ. Nah, itu tidak boleh dimasukin kecuali hanya untuk lewat. Misalkan rumahnya samping masjid, di depan masjid ada walimahan, nggak bisa lewat kecuali lewat masjid. Ya masuk masjid aja nggak apa-apa, lewat, tapi lewat doang. Yang penting aman tidak netes. Ya, kalau sekarang sih insya Allah enggak. Oke, sudah ya. Kita lanjut lagi. Khusus haid itu tidak boleh melakukan puasa, tetapi wajib diganti. Kunna nahid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma nutahhir fayamurna biqada'is siyami wa la ya'murna biqada'is shalah. Kita dulu tuh haid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita suci dan bersuci, kemudian kita disuruh untuk puasa, untuk mengqadha puasa, dan kita tidak disuruh untuk mengqadha salat. Ini dalilnya untuk wajibnya mengqadha puasa, tapi tidak wajib mengqadha sholat, ya. Bagi orang yang haid, bukan orang yang sengaja meninggalkan sholat. Nah, itu sudah wajib untuk tetap qadha, walaupun sengaja meninggalkan dulu. Gitu. Terus selanjutnya adalah jima. Seorang yang sedang haid juga tidak diperbolehkan untuk melakukan jima. Ya. Jadi ini harus diketahui juga oleh bapak-bapak ya. Ketika istrinya haid ya jangan dipaksa. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka hindarilah jauh-jauh. Yang sedang haid itu disuruh pergi gitu. Ya. Yang boleh apa? Isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukanlah semua yang kamu suka kecuali nikah, maksudnya kecuali jima. Ya. Dan ada tambahan lagi yaitu tidak boleh melebihi batas ini. Pusar sampai dengkul. Ya. Jadi perempuan yang sedang haid itu tidak boleh digauli, atau maksudnya yang laki-laki tidak boleh melakukan itu gitu di antara ini. Ya, paham ya? Jadi kalau di atasnya itu atau di bawahnya itu masih diperbolehkan. Yang penting jangan sampai dzari'ah, maksudnya kira-kira kalau sudah melakukan yang di atas-atas gitu tetap nggak bisa ditahan, harus yang ke bawah juga gitu. Nah itu ya kalau gitu dihindari, karena nanti ada kafarohnya juga yang seperti itu. Oke? Itu terkait dengan hadas. Saya kira waktunya sudah habis ya Pak ya.